wis 25 tahun mixing broadcast isih gopo, isih Tapi tetap, grogi Pak, gitu. kalau program sama dan materi sama, konten sama, ini kan tiap hari Beda-beda berubah ya? terus. Kita komunikasi dengan baik sama player daripada kita pas lagi jalan gitu. Kurang gede. Ya capek Pak. Wah, ini Ada yang pemain bandnya atau yang powernya itu bisa dibilang tergantung jam makan. Jackson, saya mau ngeri tenaga, nanti biarannya suaranya pelan. good point. Nah kita gimana? Mau ngecas kita kejar juga. Kita udah bener-bener sekian. Giliran on air, bas! Hal tergila apa yang pernah sampean lakukan sepanjang pengalaman jadi broadcast? Saya itu pernah, satu mixer itu kan 96 channel itu. Itu isinya wireless. Waduh, semua wireless. 96 itu isinya. Itu masih ada urusan RF segala itu berarti ya. Halo netizen se-Indonesia Raya. Akhirnya ini temen lama, hopeng lama, konco kentel kaya umbel. Akhirnya pemenang yang dulu saya ingat betul komen pertama kali ketika kita bikin konten meet and greet John and Helen Mayer di Ballroom XX1 Jakarta Theater. Komennya sederhana seperti ini. Tung! Nah, Pak, kok ini soundnya mono gitu. Wah, sekarang saya kasih tahu buat netizen se-Indonesia Raya, saya beneran ini nggak kong kali kong, bukan janjian. Saya baru ngeh setelah beberapa bulan kemudian ada pengakuan dosa dari yang bersangkutan. Dia akhirnya ngomong, itu saya Pak belum dapat kaos Mayer. Dan sekarang netizen se-Indonesia Raya, siapa dia? Inilah orang yang memenangkan komen. Ternyata memang soundnya mono. Makanya setelah itu kita keluar lagi edisi yang sudah di mastering di Australia. Siapakah engineer netizen yang komen pertama kali kenapa soundnya mono? Welcome to the club. Pak Purjito Gimpil, mana suaranya, tepuk tangannya? Apa kabar? Akhirnya setelah bertahun-tahun sampean hilang akhirnya ketemu. Iya. Jadi piye ceritanya waktu itu kok bisa pertama kali langsung komen, Pak kok soundnya mono? Ya seperti biasa lah Pak. Saya kan ngikutin terus. Ini sudah, berani. Sudah netizen fanatik sekian lama lah ya. Iya fanatik waktu ngikutin pas nonton itu. Isengnya dengerinnya dari langsung HP, coba, TV atau earphone, kan? Pakai headphone. Pakai headphone. Saya coba pertama, saya coba lagi. Ini mau ini. Saya cuma bener iseng tuh. Iseng komen aja, Pak, ini kayaknya itu tadi. Ini kok mau udah gitu doang. Saya nggak nyangka kalau bakalan nanti ada pengakuan dosa. Gak nyangka banget itu. Dah, netizen ternyata latar belakangnya nggak kaleng-kaleng, nggak asal-asalan. Kenapa Pak Purjito Gimpil, ini teman sahabat saya lama, panggilannya Gimpil. Coba kasih senyumnya Pak Gimpil. Nah, itu dia kenapa dipanggil Gimpil. Kenapa? Karena untune Gimpil. Jadi saya punya utang nih sama sahabat saya nih Pak Gimpil. Jadi layak mendapatkan kaos Mayer Sound. Waduh, mana tepuk tangannya netizen Indonesia Raya. Selamat Pak Gimpil. Akhirnya ini dapat dia. Tapi ya gini, nggak boleh asal terima kaos toh, harus berbagi, sharing. Siapakah Pak Purjito Gimpil sesungguhnya? Kita akan ikuti podcast berikutnya, tapi syaratnya siji, Pil. Harus dipakai dulu kaosnya Mayer. Oh, siap. Setuju? Ya. Kaosnya kalau gitu. Ya. Ganti dulu, langsung kita akan podcast. Ya. Tunggu tanggal mainnya, kita akan kembali ke podcast kita. Broadcast streaming bersama Purjito Gimpil. Halo netizen se-Indonesia Raya, akhirnya masih bersama dengan saya, Yosua ya, dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Lanjutan yang tadi, akhirnya saya langsung todong. Kalau dulu Nabil Husin ngambil headphone aja langsung saya todong. Ini sahabat saya, temen hopeng lama yang ternyata dulu pernah komen di YouTube kita pada waktu konten Meet and Greet John and Helen Mayer. Now, the one and only Mas Purjito Gimpil. Tepuk tangannya mana? Apa kabar, Pel? Tose, Pel? Waduh, long time no see. Kados pundi kabare Wilujeng nagih kaos lho.
Pak kaosnya mana? Sini main. Ya sini malah. Jadi dia datang mau, ini orang belagu sekali nih netizen ya, mau dikasih hadiah, sudah dijapri, sudah dikontak, diminta alamat, nggak pernah ngasih-ngasih gitu. Akhirnya nongol sendiri dan Pak mau ngambil hadiah saya. Jadi netizen ini bukan drama, ini bener-bener langsung kita tembak langsung gitu ya. Pokoknya tembak langsung untuk kita bikin ngobrol bareng bersama Mas Purjito Gimpil. Tepuk tangan netizen se-Indonesia Raya. Sweet, 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 sweet. Kita nggak ketemu berapa lama ya, Pil? Ya, lama ya, Pil? Tak terhitung, Pak. Tak terhitung ya terhitung. gitu. Ya. Ini maaf ya, saya manggilnya Gimpil soalnya dari dulu gitu. saya kasih background dulu, latar belakangnya. Pantesan ini siapa ya kok dia langsung komen pertama kali dan bahas, Pak Yos ini kok audionya mono gitu kan. Waduh, padahal kita memang pada waktu itu, ini jujur nih Pel, jadi waktu itu lagi proses mastering gitu ya, lagi di mixing, lalu dikirim mastering di Australia. Tapi karena banyak netizen yang nge-push, Pak kemarin launchingnya keren Pak, konten saya nggak bisa datang Pak, kalau bisa nonton dulu Pak, naik dulu, padahal mono. Ceritanya ngono gitu Bel gitu ya. Jadi saya kasih gambaran kenapa Mas Purjito Gimpil ini bisa ngerti dan langsung tahu sebuah kualitas dari mixing audio, mastering, bahkan yang berhubungan dengan streaming broadcast. Saya kasih clue sedikit saja gitu ya. Mas Purjito Gimpil ini adalah ex broadcast engineer, audio person dari salah satu nation broadcast yang terbaik, besar gitu ya pada sampai dengan hari ini, yaitu dari Indosiar. Tapi saat ini sudah tidak aktif lagi ya. Baru lulus cum laude. Waduh, nggak nyangka ternyata ketemu wes kasepuan juga ya Bel. Kok tiba-tiba wes pensiun aja gitu. Tapi ngomongin muka tua masih itu muda. namanya. Faktor U ternyata itu ya. Tapi saya nggak merasa tua. Gitu ya, iya. awet nom lah pokoknya. Harus lah. Orang seni, orang audio pokoknya menyala terus pokoknya. Menyala bangku gitu. Pil, tapi ngobrol-ngobrol Pil. Ini long story short nih, setelah kita sekian lama nggak ketemu, nggak ngobrol gitu ya. Supaya netizen se-Indonesia Raya juga tahu nih latar belakangnya. Dulu sempat belajar audio itu di mana dan piye so akhirnya terjerembab di audio dan spesifik di broadcast. Ngobrol-ngobrol Bel. Tapi sebelumnya makasih dulu nih tahu-tahu kok sejak ruangan ini ada produk-produk bagus ini. Iya. Soalnya sampai nek masih aktif dulu susah saya todong kayak begini ya Ra. Soalnya saya juga di tempat saya kerja dulu juga ada yang pakai Mayer dong. Yang ini Mayer dong. CM1P. CM1. Kita waktu itu pasang di sana subwoofer Grand Studio itu. Udah cuman itu sebelum lanjut saja ngobrol dulu dikit. Itu apa namanya di tempat saya kerja dulu 800 sitan. Ya. Pakai CM1P, pakai delay lagi. Ya. Adem Pak. Ada delaynya UPQ atau UPA itu dulu. UPA 1 ya. 1P. Sampai yang 2x18. 700 HP itu waktu itu ya. Galileo itu ya. Galileo. Prosesornya. Ini lali nanti pertanyaan nih. Dulu gimana? Apakah ada latar belakang sekolah atau bisa terjerembab di broadcast engineering itu gimana? Sebenarnya awalnya saya masuk TV nasional itu masih bisa dibilang otodidak lah Pak. Cuman ya pas begitu masuk, untung tempat saya kerja itu sangat bagus ininya, dipanggilin seorang guru trainer lah ya. Trainer pengajar audio. Ya. Bapak mau tahu? Wes aku tahu itu. Ya. Namanya kalau sekarang kan disebut raja terakhir. Kalau dulu tuh masih raja muda kali ya. Raja terakhir. Ya itu bersama Pak David Glenn datang. Jadi tiap kelas itu tiap berapa hari ini kelas datang. Cuman saya agak ini sedikit tuh. Coba sharing pengalaman. Diajar raja terakhir itu seperti apa? Jadi kalau itu kan kelas ke itu kan ke kantor kan Pak. Berhubungan mau pakai alat apa aja bisa dibilang ada gitu. Ya. Giliran banjir Pak.
kita justru ke sana. Ke studio. Iya itu dulu masih Di Pluit itu waktu itu. Iya, masih di Iya, Pluit. Studio 21 berarti. Untung kita ya. pakai mobil fasilitas kantor tuh muter-muter nyari tempat dia. Giliran banjir aja. Suruh ke sound. Wah, suka duka murid raja terakhir ya ini ya. Gimana Pak? Apa kabar? Jadi ini Mas Purjito Gimpil ini salah satu produk dari murid raja terakhir kita, Pak David Klein gitu ya, Pak Dika. Iya. Cuman waktu itu sampean memang trainingnya, pengajarannya untuk seluruh audio person di Iya, TV itu gitu ya memang ya gitu ya. Jadi khusus gitu. Berapa lama waktu itu? Wah lu. Ya sebenarnya mungkin kalau ininya kan waktunya mungkin dipercepat kan. Ya. Waktunya, kelasnya kadang-kadang kalau nggak ini janjian waktunya. Kadang-kadang kan kalau mereka sibuk nggak bisa ini geser hari. Ya, Jadi memang sesuai ya, materi yang ada di Pak David aja. gitu ya. Ternyata memang raja terakhir itu ngeselinnya bukan hanya sekarang berarti. Dari dulu ngeselin memang ya. Saya masih sampai ingat sampai sekarang Pak. Aduh, giliran banjir. Kita yang suruh datang ke sana muter-muter. Di Pluit kayak waktu itu kan tahu sendiri Pak. Jadi banyak waktu itu ya, langsung beberapa audio person langsung Ya. diajar berurutan, basic Jadi audio gitu kita kan masih ada program juga kan kalau Ya. ini pas lagi waktunya kosong bisa bareng satu kelas datang. Nah, jadi dari sejak belajar itu atau kira-kira sampai sekarang sampai jatuh di pensiun kemarin gitu ya udah ternyata lulus cum laude gitu sampai kelar gitu tuh berapa lama ada bekerja di National TV Broadcaster? Dari tahun 2000. 25 Seperempat tahun. abad Pak ya. Iya kan? Iya benar kan? 25 tahun ya setia ya dan betul-betul waduh ini saya dari dulu ya tiap kali inget nggak dulu ya Bel ya kita OB wayang segala dulu tuh ya. Kelingan ya dulu zaman wayang Iya. terus ya, OB-nya pakai masih DM 2000 zaman dulu itu ya yang kecil. Terus lalu kita masukin Digico itu salah satu pengguna Digico terbanyak waktu itu kan TV ini sampean ya. Oh, saya mau cerita Pak. Ya mungkin sebelum masuk saya ini lumayan termasuk ngalamin dari mixer analog, on air-nya analog. Ya. Terus berjalan, mixer digital, on air-nya analog. Ya. Zaman analog kan masih banyak TV yang tabung, TV mono itu kan. Sampai mixer digital, on air digital. Ya. Jadi 3. Iya ya, zaman lumayan. waktu analog waktu itu masih ada Dynacord aja punya ya, inget nggak waktu itu ya? Dynacord mixer itu, bukan ding ya? Yang di FOH waktu itu, FOH itu Grand Studio, Midas ya kalau nggak salah ya? bukan. Jadi lupa siapa. Udah kelamaan. Analog, masih analog waktu itu pas zaman Iya, analog masih. ya kan? Di broadcastnya itu malah bener-bener mixer broadcast Pak. Atau Crash Audio VX waktu itu mungkin saya lupa deh. Bukan. Jadi lupa siapa saya. FOH soalnya selalu sampai lebih banyak di Iya, kebanyakan broadcast ya. di control room gitu ya. Ya sebenarnya awal-awal kan emang semua ini Pak dari ini. Cuman begitu naik ke broadcast jarang di itu. Nah, kita sekarang mau spesifik melanjutkan diskusi sama raja terakhir yang edisi terakhir kita ngobrol tentang live mixing for live streaming gitu ya. Live mixing for live streaming. Nah, ini cuman pembahasan kemarin ini kan live streaming lebih orang image-nya tuh langsung mikirnya ke YouTube nah, ini sekarang kita spesifik streamingnya tapi lebih tajam ke broadcast. Nah, ini pembahasan kita nih Mas Gimpil. Jadi sebetulnya apa sih yang membedakan dan menurut sampai nih dengan pengalaman sekian puluh tahun gitu ya ininya ya. Bagaimana sistem audio untuk broadcast itu sebetulnya prinsipnya gimana? Supaya teman-teman netizen se-Indonesia Raya dapat berkah juga ini. Kalau sebelum ke sistemnya kan di mana audio broadcast, streaming itu kan sebenarnya kan termasuk broadcast Pak. Yes. Dari kata broadcast kan penyampaian ke banyak orang kan. Ya. Cuman kalau streaming kan media ininya beda. Sebenarnya Bedanya kalau dari broadcast dulu itu kan kita ke transmitter. Ya. Kita ngalamin zaman terestrial gitu. Ya. Tembak ning joglo gitu. Joglo transmitternya di joglo. Ya, iya gitu itu. ya. Jadi kalau broadcastnya yang secara TV
yang kita punya TV nasional itu broadcast terestrial itu yang jadi penangkap lewat satelit, TV. Beda kalau ke streaming kan melalui beda media. Ya. Nah kalau equipment ya sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Ya. Cuman emang dikhususkan mixer emang khusus yang hanya kebutuhan buat on air. Nggak ada sangkut pautnya yang di floor ataupun di FOH ataupun di sebenarnya connect tapi nggak ada sangkut pautnya. Ya ini murni buat ke on air ke TV-nya. Ya. Nah selama kerja memang sampai lebih banyak waktu itu memang di broadcast terus ya. Jarang banget ya megang si FOH atau pegang monitor gitu jarang memang ya. Jarang Pak. Nah apa sih spesifik yang khusus yang membedakan selama sampai megang di broadcast dibanding dengan FOH engineer? Monitor engineer. Ini Pak, selain kalau menurut saya sendiri itu ini ya. Selain pengetahuan menguasai alat tuh, mental juga perlu Pak. Pengetahuan penguasaan alat, mental. Iya, mental itu masalahnya kan. Masalah kan gini. Kita tuh bisa dibilang kalau nggak siap mental ibaratnya ibaratnya. Misalkan lagi kerja, itu kan banyak unsur dari ngomong tanggung jawab, ke on air, kualitas ini banyak macam unsur dari kita bertanggung jawab mesti nangkap sinyal dari floor ke sini juga harus tepat, nggak cuman mixing kita istilah beban mental buat bikin acara itu audio itu bagus ke on air itu loh. Ya, gimana ya saya juga agak pressure-nya tekanannya memang lebih tinggi ya karena kan di broadcast ini hitungannya apalagi zaman dulu, zaman iklan masih begitu tinggi sekali pendapatannya di broadcast itu kan sampai mempertanggungjawabkan per detik ini nilai rupiahnya besar gitu ya. Makanya tekanannya, pressure-nya baik dari atasan, dari itu, technical itu tinggi sekali. Jadi kalau cuman nggak ada misalkan kerja nggak ada on air cuman kan ini Pak. Lebih enteng. Iya, lebih enteng. Jadi bingung mengistilahkannya saya itu. Iya, jadi memang pressure-nya itu memang supaya netizen kebayang ya. Nonton TV itu kan masuk ke iklan, panjangnya iklan itu satu iklan itu berapa detik, lalu ada berapa iklan di jeda iklan itu kan betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya. Kalau miss sedikit gitu kan komplainnya betul-betul dari si pemasang iklan. Apalagi menyangkut ada klien itu kan tanggung jawabnya gitu. Nah, perbedaannya dengan off air nih kalau sampean pas megang off air gitu. Kalau di off air kan hanya sebatas audiens yang di situ yang datang di situ. Kalau on air itu kita harus mikir jadi dari kita yang kerjakan itu nanti on air seperti apa itu kan kita nggak kebayang Pak. Kita harus sering-sering mengevaluasi. Misalkan saya nih waktu jalan program itu saya suka record apa lagu apa. Nah di situ dari rekotan itu saya coba dengerin di handphone, di mobil, di rumah. Kalau saya kerjain seperti ini, nanti kita kadang-kadang kan kita bisa rerun atau yang tappingan itu, oh ownernya seperti ini. Nah perlakuan itu tuh yang mungkin di luar dugaan orang. Ya, jadi ada dua hal ya, ini beda ya buat netizen ya. Kan ada yang live broadcast. Jadi betul-betul mixingnya juga live, saat itu juga langsung live ke broadcast. Tapi yang dibilang tadi rada semi off air itu tadi kan ada yang tapping gitu ya. Kata tapping itu kan berarti kita memang mixingnya di broadcast, tapi direkam, direcord. Jadi nggak langsung live gitu ya. Jadi tekanannya kan juga berbeda gitu ya. Maaf, kadang-kadang yang live pun kan ada tayangan ulang di upload juga. Nah, itu juga. Itu. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kalau dari run atau apa kan bisa ini. Kadang-kadang itu bedanya Pak. Kalau misalkan saya perlakuan seperti ini, mixing saya perlakuan begini misalkan ya, pakem. Nanti tuh di on air itu nggak semata-mata biasanya tuh seperti persis kayak yang kita ini. Jadi kadang-kadang besoknya itu kita perlakukan, oh kemarin saya record seperti ini, hasilnya seperti ini. Kadang-kadang agak melenceng dari hasilnya juga beda gitu. Iya. Nah, kira-kira parameter apa aja itu yang bisa membedakan? Biasanya itu, tapi ini apa? Kan masa-masa itu kan tadi saya bilang zaman analog. Ya. Itu beda Pak. Waktu mixer analog, on air analog. Waktu itu kan waktu mixer analog on air itu kan masih banyak TV mono. Ya.
Nah itu perlakuannya juga nggak bisa terlalu kita mixing so atau kita dianggap wah lebar, Ya. nggak bisa Pak. Wah, ini menarik nih. Jadi mixing broadcast ketika TV-nya mono pada waktu itu sama perkembangan kemudian ada stereo itu juga sudah berbeda. Bahkan mixer saya itu emang mixer broadcast zaman itu. Penpot itu di mentok kiri itu di audio nggak habis ngepen. Penpot mentok kanan nih. Ya. Audio itu nggak benar-benar mentok sini habis sini kanan, nggak. Oh, tetap ada bocorannya. Iya, iya. Oke. Masih sekian persen ada di sini. Walaupun kita selebar-lebarin juga tetap nggak bisa. Kelihatan ya umurnya ya. Bahasnya sih kayak gitu ya. Karena memang pada zaman itu ini yang dibahas sama Pak Deka nih, Raja Terakhir. Jadi kita itu di mixing broadcast yang perlu pertama kali kita pikirin media dari penonton kita, pendengar kita itu apa. Iya. Iya kan? Jadi sampai yang ngomongin tadi kan karena TV-nya sendiri masih mono. Iya. Jadi ya betul-betul harus Walaupun mikirin. sebagian ada yang cuman waktu itu kan dominan masih mono banyak yang. Ya itu tahun 2000-an juga masih ada ya waktu itu ya. Masih ya. Zaman TV masuk benar-benar yang digital, on air digital kan belum lama kan Pak, beberapa tahun kan. Nah itu beda lagi perlakuannya. Ya, ya. Waktu zaman on air mono, terus mixernya digital, on airnya analog, beda. Oke, boleh di-spill. Beda nih apa kira-kira? Apa ya? Kalau yang tadi ya, kalau secara ini tetap ini Pak ya, ada yang istilahnya frekuensi itu ada yang drop Pak. Gitu ya? Ya. Kalau yang dari yang analog, kita padahal misal sama udah mixing ya dengan mixing sekian. Walaupun nanti owner apa saya dengar pakai earphone, ya itu juga termasuk pembelajaran nanti kalau misalkan saya habis kerja sehari ini, besok mesti gimana? Oke. Jadi misalkan ada kita kerja dalam satu program, kadang-kadang kita dengerin pun kita kok begini, emang harus begitu, maksudnya perlakuan saya buat kebutuhan sono, emang harus begitu Pak. Jadi apa yang sampean lakukan tweak frekuensi tertentu di studio. Iya, kadang-kadang melenceng dari tonton waktu itu hasilnya ternyata beda. Frekuensi ini ada yang ngedrop gitu, ada yang geser lah. Iya, gitu. ada yang enggak full, benar-benar full sesuai seperti yang kita dengar. Kalau di perlakuan seperti yang kita dengar ini pasti bagus. Oke, ada yang menarik nih. Ada yang ini Pak, enggak full semua ini, ada pasti ada yang sekian. Apakah mungkin itu karena transmitternya, bisa transmisinya, jadi, gitu ya? Ya? Karena mungkin dari digital ke analog kan mungkin bisa jadi. Kan transmisi kan juga belum semua transmisi digital kan baru-baru aja Mas. Ya, itu. Nah yang dulu kan masih transmitternya tuh betul-betul masih transmitter analog. Misalnya kayak radio atau TV gitu ya, kan ada juga yang ditembak microwave link gitu kan dari misalnya dalam konteks ini studionya neng dan Mogot gitu ya. Sementara transmitter utamanya kan di Joglo gitu ya. Itu nembaknya apa? Microwave link memang ya? Atau kalau itu kurang ini Pak. Kalau saya tahu kayaknya microwave. Gitu kalau ya. Dari itu ke. Nah, proses ketika delivery audio visual dari studio, misalnya anggaplah Daan Mogot ngelempar ke Joglo dilempar lagi kan untuk ke transmisi sampai ke nasional, itu kan ada distorsi kan, ada proses yang menyebabkan terjadinya perubahan itu. Gitu. Masalahnya juga kita termasuk nggak ikut bagian dari kalibrasi. Ya, engineering di transmisinya. Gitu ya. Kalau seandainya walaupun itu kalibrasi kita seandainya ini kalibrasi dari pink noise. Dari titik awal kita input sampai penerimaan, taruhlah paling terakhir kita ambil dari transmisi yang mau di daerah-daerah, bisa ngecek. Oke. Jadi apa yang sampean siasati Mas kalau gitu? Jadi ketika ini ternyata waktu frekuensi sekian saya tweak, begitu ditransmisikan kok hasilnya ternyata ngedrop gitu. Jadi pengalaman itu jadi kekayaan bener ya. Jadi pengalaman itu, buat ini keuntungannya begini gitu Pak. Kalau ngedrop terlalu ekstrim sih enggak terlalu. Cuman kita dari mulai awal kita kerjain terus sampai ke on air sampai diterima itu paling nggak kita tuh mengerti seberapa sih harusnya kita yang perlakuan. Ya tadi saya bilang kadang-kadang agak melenceng dari pakem dari ini. Jadi bukan hanya frekuensi ya, sampai level pun juga mungkin juga bisa berubah ya. Sampai di sini level sudah main nih. Standarnya apa dB apa itu kalau sampai dari? Kalau itu kan minus
18, Pak. Minus 18 itu dari broadcast Ya. control room itu ya. Tapi kan nggak tahu nanti di sononya makanya kita kan waktu kita tes tone dari awal itu harusnya kan memang harus sama semua. Oke. Sampai ke daerah-daerah waktu tes tone. Pada saat sampean mixing di broadcast control room seharusnya diterima oleh penonton TV di rumah-rumah itu dengan level yang sama. Iya, harusnya. Minus 18. Iya. Oh, itu standarnya memang ya, ininya ya. Oke. Wah, ini menarik karena ternyata mixing broadcast itu tidak sesederhana seperti kita mixing di live gitu ya. FOH lah langsung gitu. Boleh cerita pengalaman nggak, Pak? Monggo. Wah, ini yang menarik malahan. Waktu saya kerja ada personel yang maksudnya ngerjain pengisi acara. Ya. Ya mungkin agak sedikit ada perdebatan gitu. Mas kok gini. Aduh Mas. Mungkin waktu itu memang benar tapping, Mas. Ya. Tapping. Kok ini gini ya? Saya bikin seperti ini, nanti Mas coba lihat hasil tayangnya. Oh gitu ya? Akhirnya nerima coba. Mungkin awalnya agak wah gimana? Mungkin perasaan karena mungkin mereka punya bertanggung jawab sama bandnya kan, sama ini buat gini. Begitu besok hari datang lagi, ketemu. Oh iya Mas, bener. Jadi saya kadang-kadang saya sendiri lagi ngerjain program itu. Kok begini ya? Saya juga maksudnya hasilnya beda gitu. Iya. Ya tapi kan begini itu sebenarnya memang hasil kerja saya sendiri. Ya. Cuman karena saya udah mungkin berapa kali step oh ini kalau begini nanti ownernya begini, ini bukannya begini. Itu. Jadi benar-benar penting banget ya merecord hasil kerja kita sebelumnya ketika saya lakukan tweaking frekuensi sekian, level sekian, kompresor, semua processingnya itu tidak semua yang kita dengar di broadcast control room itu bisa exactly the same sama dengan yang pengalaman saya Pak ya. Gitu nggak tahu kalau mungkin dari teman-teman lain itu pengalaman saya seperti itu. Jadi bahasa tepatnya mungkin kalau saya sebut istilahnya harus ada kompensasi yang ke-record di pikiran kita waktu mixing ya. Kalau saya lakukan demikian, nanti di TV ini hasilnya so kayak gini. Iya. Nah itu sing nggak gampang itu. Betul-betul. Agak panjang itu Pak. Ini agak panjang ini. Kompensasi ini harus ada di pikiran kita gitu. Tapi ini setelah proses yang owner digital tuh udah beda lagi berapa. Gitu ya. Jadi setiap musim, setiap alat, setiap teknologi ada masanya dan ada kesulitannya masing-masing gitu ya. Yang kita lakukan ini kan sebetulnya ini juga streaming nih Mas, ya kan? Cuman bedanya sampai dulu mixer broadcast gede gitu ya, segede gaban, ini cuman pakai Tascam US 42B. Ini 2 channel tapi juga bisa streaming langsung. Oh iya. Gitu, langsung streaming pakai USB connect. Ini kita pakai langsung ini. Ini juga kalau ini mikrofon kita pakai Bayer Dynamic M90 ya. X wah, M90. Jerman ini gitu. Kita juga langsung tunjukin ini tayangnya nih, hasil recordnya langsung dari US 42B. Jadi langsung supaya kita bisa ngecek sinyalnya juga seperti ini. Tujuannya apa? Supaya teman-teman netizen juga punya gambaran, punya bayangan. Cuman yang kita diskusikan sama Mas Gimpil ini dalam skala TV nasional yang betul-betul di broadcast ke seluruh Indonesia. Nah ini kita record, streaming dengan medianya ke YouTube gitu, bedanya. Boleh nih ngulik tadi. Ya. Makanya sekaligus kita tunjukin di sini. Jadi ini nggak ada rahasia, no kaleng-kaleng, semuanya terbuka. Ini produksinya Promedia selama ini gitu. Ini kita backup juga double nih, ada mikrofon buat podcast tapi juga ada clip on yang buat kita backup, kita record gitu. Ini pakai DR10L. Jadi yang tadi kita ngobrol, Gimpil sebagai orang broadcast langsung ini, Pak ini media penyimpanannya kemana? Langsung dari clip on-nya. Iya, ternyata ya kan? Ini langsung di sini langsung ada SD card-nya. Tuh, jadi ada SD card-nya dan nanti kita akan pick up audio file-nya langsung dari sini. Sudah wave sudah. Saya sini kata tuh pasangan clip on. Agak grogi saya. Itu. Soalnya dia biasanya masangin clip on gitu. Nah, sekarang kita pasangin clip on gitu. Lanjut lagi, Pil. Kita ngobrol nih. Sekarang apa pengalaman sampean sampai di titik pensiun ini, kesulitan mengerjakan program acara TV? Itu apa? Sulit banget, Pak. Opo? Kalau saya bilang kesulitan. Sulit banget. Gimana ya? Kalau dalam program itu kan di TV
kalau istilahnya kita mulai dari misalkan dari iklan masuk sampai iklan lagi itu satu segmen. Ya, Itu satu antar iklan gitu, antar jeda dari, iklan ya. Dari misalkan iklan masuk Ya. sampai itu satu segmen. Satu segmen itu materinya macam-macam kan Pak. Oke. Bisa jadi lagu, masuk langsung lagu, bisa talk show, Ya. bisa apapun lah yang kita sering tonton itu. Dan itu per segmen itu beda. Segmen nanti juga beda. Bisa jadi misalkan pengisi acaranya lebih dari satu band. Ya. Bayangin Pak, ada yang home band, di luar itu ada performer band lagi. Ya. Masuk dulu, keluar. Pusing Pak. Ya. Kalau mikir habis ini. Nah itu yang saya bilang mental mesti berbicara juga. Mentalnya harus siap iya. bener gitu. Kita harus Cara Jawa ini nggak boleh gopo gitu, grogian gitu. Iya. Waduh. Kita harus tetap apa namanya? Ini sih apa sih namanya? Mental baja. Iya. Kalau disuruh milih Pak ya, mending suruh mixing konser satu band konser itu kan enak tuh bener-bener mixing Pak. Lah sekarang misalkan tadi jangan bilang pengen masuk, kemungkinan band itu kan bisa cuma 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu paling Pak. Baru masuk itu kan ada perubahan Pak. Nggak mungkin sesuai persis sama Jackson. Sambil jalan itu nggak bisa Pak. Waktu Jackson datang lalu on air langsung kita jamin nggak bisa. Pasti ada perubahan pasti ada. Nah, tetap kita pertanyaannya saya Mas, pas sampean masuk jeda iklan itu langsung dari server gitu masih lewat mixingan sampean apa ora? Oh enggak, itu Enggak, dari master control. Langsung master control gitu ya. Nah, itu manfaatnya kalau pas lagi jeda iklan tuh kita itu ya nyiapin Untuk keperluannya materi berikutnya. Oke. Jadi tegang terus ya itu ya. Wah, memang iya. ya kalau ini ya. Nggak bisa. Ini memang benar-benar saya bilang dari tadi kalau di master itu mentalnya harus benar-benar ini. Tamblek gitu lah ya pokoknya ya mentalnya ya. Nggak bisa cuman Karena satuannya betul-betul detik Pak. gitu ya. Detik betul-betul Nggak ya. bisa ini. Oke, nah coba sharing sama teman-teman netizen Mas. Jadi tips and trick apa sampean dalam mengatasi pressure, tekanan, menghandle mental itu? Sering nggak sih Mas Ian wis 25 tahun mixing broadcast isi gopo, isi grogi gitu? Tetap nggak bisa. Masalah kalau program sama dan materi sama, konten sama, ini kan tiap hari Beda-beda. berubah Ya? terus. Nek sampean sing ngadepi kadang-kadang apa? Punya paranoid apa? Kadang-kadang kan ono sing gawane kepesing, gawane kebelet kencing. Apa sing sampean hadapi Ya gitu? enggak sih. Ya nggak terlalu ini Pak ya. Persiapannya apa gitu sebelum live on air gitu-gitu? Kalau itu termasuk ini Pak. Jadi kalau dari mulai rehearsal atau GR itu udah selesai, ada jeda waktu. Kadang-kadang kan karena waktu mepet nggak ada waktu istirahat. Ya. Prepare GR langsung Langsung on on air. air. Oke. Nah kalau misalkan GR-nya atau rehearsalnya itu udah lumayan panjang, ada waktu jeda berapa setengah jam. Sebelumnya itu udah benar-benar silent, kita udah siap, udah ready semua, itu agak tenang. Apa pernah ngadepin apa? Kebelet pipis padahal masih belum jeda iklan gitu, Lah, pernah nggak? Pernah Pak. Program yang nggak ada iklannya Pak. Waduh, terus-terusan ya. Ngelinding terus. Waduh itu termasuk. Pas kebelet meneh. Iya kebelet. Itu ya emang gimana? Tapi kan ada backup engineer lagi dong. Backup cepat, tapi kalau kita tuh di float, kalau misalkan program yang reguler nggak terlalu ini, emang satu-satu orang Pak. Oh gitu, jadi Di betul-betul broadcast sendiri satu, gitu ya? Di monitor satu, di bawah satu. Yang teman-teman lain tuh yang lalu lintas di floor. Jadi persiapan betul-betul sebelum live on air tuh benar-benar harus ready Iya, semua gitu ya. Mental, physically juga gitu, wis pipis gitu semuanya, jangan mules, jangan ini gitu kan. Jangan ngantuk gitu kan. Ya. Meleng sidik itu soalnya lewat itu satuannya detik. Kalau gitu. ngantuk malah nggak mungkin ngantuk Pak. Dengan istilahnya gitu. dengan kerjaan cepat tuh. Soalnya sampean itu kan area medan kerjanya di suhu yang betul-betul mixer broadcast kan berapa derajat tuh? 16 kali ya minimal. Di atas 18. ya, Pak. Kita dipatok itu maksimal paling tinggi 22. Dan itu kan dingin terus gitu kan, betul-betul. Kadang-kadang kalau lagi ini harus full jaket. Saya inget banget itu kita dulu sampai eling enggak dulu di Ciko di Five sampai kondensasi dulu itu kita ketemu karena saking dinginnya. Kalau kerja dingin begitu parkir
pulang ke Daan Mogot ngentang-tang kepanasan, panas langsung gitu kan. Habis itu kerja dingin lagi sehingga sampai ngefong gitu kan beberapa itu. Ingat banget itu saya dulu betulin. Kirain hangnya karena apa, rusak problem komponen apa, ternyata cuman sederhana gitu, ngefong karena kondensasi perubahan dingin ke panas, panas ke dingin yang signifikan. Nah, Mas, pengalaman dari sekian tahun ini, berapa channel terbanyak yang pernah sampean handle dalam sebuah mixing broadcast? Karena kembali lagi saya ngalamin dari tadi mixer analog sampai digital. Saya juga bingung, Pak. Zaman dulu itu mixer analog tuh paling gede berapa channel? 48. Nah, Paling itu pun gede. dipepet juga. Lah sekarang ini mixer sampai ratusan, tetap kurangnya. Tetap kurang aja ya. Saya bingung. Gimana sih ini? Lah iya tuh. Dulu saya ingat Mas Egi itu, Erwin Gutawa dulu konser waktu itu apa ya, 3 Diva sampai 13 mixer tuh analog. JCC gitu. 13 mixer sampai nyambung-nyambung. Sekarang Termasuk sampai sekarang tuh saya ngikutin zaman dari awal. Zaman dulu mixer analog sekian. Ya jalan. iya, digital saya kira kurang wae gitu ya. Terus buat apa, memenuhi kebutuhan, upgrade, tambah sampai mixer bisa ratusan ya, tetap kurang. Tapi memang Pak, zaman sekarang ini band itu kan banyak perkembangan juga. Iya. Dari mulai tambah apa sequencer segala macam. Satu band tuh bisa rata-rata tuh 30 sampai 40 channel, Pak. Zaman sekarang ini. Kalau yang saya ingat ya. Nah, sampai pengalaman tadi paling banyak pernah handle berapa channel itu di broadcast itu? Kalau misalkan ini, Pak, Ratusan atau? dari ratusan, Pak. Ya. Ratusan. Sampai kalau ada orkestra segala. Ya. Dan itu masuk ke sampean semua kan, broadcast harus satu-satu kita mixing kan. Selonya, violinnya, Per track. per track betul-betul kan gitu. Nah, itu kalau itu ya. Hmm. Memang diusahakan ke broadcast itu per track, Pak. Full. Ya. Nggak bisa grouping-grouping apa. Dan semua instrumen itu per channel per sampai channel, harus mixing. per channel. Seberapapun. Bahkan kalau kita nggak cuman instrumen, Pak, kita tuh mikrofon banyak banget pakai, Pak. Nah ini hubungannya sama check sound, Mas. Antara nih check sound di FOH monitor sama di broadcast itu biasanya bareng sekalian sambil sampean paralel ngecekin di Iya, broadcast itu atau koordinasi. Kita koordinasi oke. dari yang kita temen di floor FOH, Ya. dari mulai cek line, Ya. terus apa namanya? Ini udah mulai kalau bicara udah mau masuk yang mixing di broadcast. Itu dari instrumen semua harus masuk. Jadi emang bareng Bareng. gitu ya. Jadi supaya Koordinasi langsung ke teman-teman tahu gitu di ya. floor, baik komunikasi. Ini mau apa dulu tetap ini. Nah, apa yang isi materi selain instrumen panggung tuh? Maksudnya konten yang lain yang sampean Lah, ini juga garap ini. itu apa? Kalau mungkin panggung off air itu kan apalagi hanya musik band gitu. Kan materi cuman band yang ada di panggung. Kalau di broadcast itu kan macam-macam, Pak. Dari player VT, Oh video tape. iya, player VT-nya. Kalau di FOH kan nggak ada ya. Nggak ada. Sampean tapi Justru kita yang VT-nya ngirim ke sana. beda. Oke. Itu banyak banget, Pak. Dari instrumen sendiri. Ya. VT itu berapa? Terus player yang dia samping kita ada PC atau Mac atau apapun. Belum line telepon. Ya. Belum kalau materi-material yang dari apa tuh? CG, Resolum itu kadang-kadang juga Oh butuh. iya, CG-nya, Resolum-nya. Kadang-kadang juga butuh. Di mana input-input itu di FOH sama monitor nggak ada, Nggak ada. gitu ya. Yang justru kita ngirim ke floor biar apa yang on air di floor juga. Si FOH engineer sama monitornya ngerti Iya. gitu ya. Banyak Sing banget, ngirim Pak. sampean gitu ya. Iya. Jadi intinya begini, mixer broadcast itu rata-rata input channelnya lebih banyak daripada Harus, Pak, harus. orang-orang yang mixing di FOH sama Iya. monitor. Ya, ya, Soalnya di luar input yang ada di panggung apa di floor itu ada tambahan-tambahan channel yang itu tadi. Disitulah kualitas dan spesifikasi mixer broadcast itu betul-betul harus lebih daripada Ya. yang di FOH dan di Ya. monitor gitu ya. Bukan sebaliknya. Kadang sekarang ini kan malah mixer broadcast di nomor sekianin gitu kadang. Wah, ini di grup aja deh, masuk per grup. Padahal nih kayak sampean National TV Broadcast kan per channel, per track, per instrumen kan gitu Iya. kan. Iya. Nah, ini langsung berbagi nih sama netizen nih. Triksnya apa dalam mixing broadcast? Kalau
mixing kan yang fokus biasanya kalau yang bilang mixing kan yang ada band. Oke. Kalau selain itu kan talk show, cuman kan nggak terlalu ini Pak. Cara teknis apa nontonnya sih Mas? Teknis dong, ini kan netizen se-Indonesia Raya kepengin tahu Kita gitu. mengenali ini Pak, mengenali instrumen atau kita kan dari band itu banyak source yang ini. Kadang-kadang itu ada yang instrumen atau sound sesuatu levelnya kecil, cuman suaranya nembus-nembus kemana-mana. Contohnya instrumen apa? Kalau dari suara gitar clean itu Pak, Ya. levelnya kecil, cuman kalau di on air itu suaranya kencang. Makanya pernah, ini pengalaman juga nih, suatu pemain kita tuh waktu dalam satu lagu itu kan ada suara gitar clean, ada distorsi atau apa. Pas waktu clean tuh kencang Pak. Kita dengan pelan-pelan, Mas bisa nggak minta tolong? Itu yang suara clean-nya ini di broadcast-nya terlalu kencang. Karena peti aneh genjrengane atau karena memang levelnya? Karakter itu ya, makanya Alat saya musiknya? mengenali karakter itu tadi. Oke. Karakter suara gitar clean Ya. itu tuh walaupun levelnya kecil Pak, tembus. Keluarnya kencang. Itu Wah, di broadcast ya. Di itu broadcast. trik ya. Kalau bener di ya. floornya kemungkinan dia Kecil padahal. Ya? makanya iya. Ada ya memang ya. Iya. Kadang-kadang sampai yang berbeda Mas, gitu. Kadang waktu kita sharing sama pelayan itu, bisa nggak ini Mas? Saya udah nggak kedengeran ini Mas, gitu dibilang. Di floor tuh saya udah nggak kedengeran ini. Tapi yang broadcast wes kenceng. Iya. Sampai ya saya kan suka itu deketin player gitu. Mas isengnya Mas, kita dengerin saya record kan. Kita dengerin rekodannya nanti biar nanti ini seberapa turun levelnya nanti sampai ini. Terus datang ke waktu di luar kota kok. Ya. Ke Obi Fan, kita coba dengerin. Iya, banter. Malu saya Pak ngomong gitu. Selain gitar clean itu, apalagi yang ada model gitu? Ini sound keyboard itu pengalaman saya ini Pak. Sound keyboard itu yang model sound human voice. Oke. Terus Hammond. Oke. Hammond keyboard itu ya, piano yang zaman dulu ya. Keyboard tuh kecil Pak. Cuman kalau udah nyatu sama band sama itu. Ya. Nyelonong sendiri. Padahal levelnya sama. Iya, justru lebih kecil Pak. Malah lebih kecil. Saya Gitu tuh jadi kalau saya tadi ngomong yang teknis penonton, makanya saya kalau di program saya tempat kerja itu, apalagi yang reguler home band apa, saya berusaha mendekati player-player itu ngobrol, sharing, biar nanti kalau ada kebutuhan saya kira-kira, Mas bukan soal kemampuan ya, cuman ini kebutuhan nanti nih biar enak sama enak, terus ownernya lebih ini. Jadi kita nggak asal ngomong Mas tolong. Inilah perlunya komunikasi ya. ya. Iya. Itu saya suka banget itu ngedeketin. Apalagi dalam satu lagu nih keyboard satu player itu kan kadang keyboardnya nggak cuma satu Pak. 1, 2, 3 dan itu satu lagu itu di tengah-tengah ini ganti sound ganti level. Nah itu kan kita bisa komunikasi Mas bisa nggak pas lagu ini pas ini terlalu dominan. Nah kalau misalkan kita nggak komunikasi, mendingan kita komunikasi dengan baik sama player daripada kita pas lagi jalan gitu. Kurang gede. Ya capek apa? Wah ini berkah ini. Karena kadang-kadang gini Pel, kadang musisi itu kan dia nggak ngerti kalau tidak dikomunikasikan kan. Itu ini, masalahnya kan? di floor. Dia pikir aku pelan kok Pak. Iya. Itu benar Pak. Saya tadi bolak-balik ngomong. Di floor itu belum tentu itu suaranya kecil itu nggak tembus. Tapi ternyata ada instrumen-instrumen tertentu ketika masuk di broadcast nyelonong. Iya, gitu. nyelonong. Kemungkinannya apa Mas Sampen? Itu karena frekuensi alat musik tertentu frekuensi dan karakter. Kayaknya frekuensi. Nah, itu pentingnya pengalaman ya. Dan mungkin harus itu dikomunikasikan. pengalaman saya Pak ya. Iya. Nggak tahu kalau teman-teman yang megang atau mixing contoh apa ini kalau musik live terutama gitu. Pengalaman saya seperti itu, benda-benda itu. Nah, ini juga perlu juga ya kayak begini buat teman-teman musisi gitu ya. Jadi kadang-kadang karena komunikasinya tidak baik, tidak berjalan dengan baik, dia nggak nyadar juga bahwa ternyata memang ada instrumen tertentu yang dia mainkan itu nggak sama seperti apa yang dia dengar di speaker monitor. Atau mungkin aku dengerin kok di audiens saya atau di gereja misalnya saya duduk di jemaat
oke-oke saja gitu. Padahal ketika di streaming ke YouTube ya hasilnya beda. Ya, termasuk ini kita harus ini banget kayak saya yang di podcast sama Pak David kemarin, mana yang itu penting, yang pakai miking sama instrumen yang langsung. Itu Ya, bahasa yang mana yang todong, mana yang direct langsung colok gitu ya. Itu ini Pak, ribet kalau live. Kita kan mesti ngakalin instrumen yang langsung direct ke ini, maksudnya tanpa kering, maksudnya benar-benar kering. Kalau keyboard segala macam itu kan udah jadi semua kan. Karena colokannya langsung colok keyboard masuk itu input. masih sound-soundnya itu udah jadi, nggak perlu diapa-apain. Misalnya benar-benar nggak usah di EQ, Udah oke. udah jadi. Tapi kan kayak instrumen yang pakai todong apa enggak. Violin misalnya itu kan pakai mikrofon juga di situ gitu ya. Kita tuh mengakali room dan ambient itu biar cepat, nanti kalau instrumen per instrumen itu jalan bareng itu nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang. Instrumen itu kalau ditodong mic, dia sendiri ke mic itu kan langsung. Ya. Cuman mic itu kan menerima dari suara sekitarnya. Nah, itu kan membentuk room, Pak. Iya. Membentuk room dan ruangan ambient kan. Ya. Nah, itu ngakalin yang instrumen lain yang nggak pakai mic, yang nggak pakai mic, itu biar nyatu sama itu. Ya. Nah, itu ngakalinnya itu. Kalau nggak, ini walaupun kecil di depan sendiri gitu. Iya. Nah, membuat kamuflase ambient dan ruangan itu tuh biar, kalau saya bilang mixing itu gampang-gampang susah sih Pak. Kalau satu tapi misah tapi satu, bingung kan? Gini, kalau satu tapi misah itu jadi satu kesatuan, tapi per instrumen kedengeran Pak. Ya. Bukan kebaliknya, misah pas di play bareng jadi ini yang mana sih ini? Itu susahnya di situ Pak. Wah, ini dalam ini dan hanya engineer yang tahu, yang bisa baca gitu kan. Sama halnya gini, netizen ya yang mungkin masih awam, yang masih baru gitu ya. Contoh gampangnya kayak drum aja gitu. Mikrofon di snare, di tom, floor, lalu overhead misalnya gitu. Itu kan semuanya di miking semuanya. Waktu kita mukul snare itu kan ya memang dominan di mikrofonnya snare, tapi kan bocoran dari pukulan snare itu juga masuk ke semua mikrofon, kira-kira gitu kan. Iya, dan nggak cuma di sekitar drum doang, Pak. Dari instrumen lain tuh kan bisa masuk ke sebelah ada juga yang main gitu. Belum lagi ngebentuk ada ampli segala gitu ya. Waduh, suaranya ampli tembus masuk ke mic. Iya. Belum instrumen lain perkusi, kalau dangdut ada gendang. Belum yang tiup. Iya. Itu kan bocoran langsung dari trompet, trombon, sekso gitu-gitu bocorannya. Akustiknya suara sudah keluar. Ditambah pick up soundnya dari mikrofon gitu ya. Ngakalin itu yang susah ini. Ini bahasanya bagus nih tadi. Jadi room sama ambience gitu ya. Iya. Kamuflase, bikin kamuflase yang maksudnya yang nggak todong itu, mengkamuflase biar seperti room itu. Kalau nggak diapa-apain, kering. Dia kayak sendirian. Dia gitu. sendirian. Sing keyboard gitu-gitu kan langsung. Ya? Kalau keyboard, tapi dia bilang keyboard, suara contoh keyboard itu rata-rata udah dibentuk, Pak. Udah dibentuk. Semua walaupun suara string, suara piano, mau string juga pasti udah. Karena pada saat dibikin keyboardnya dia udah dari simulasi sekian banyak sampel yang sehingga udah dibikin langsung dadi gitulah ya. Iya. Wah, ini seru nih netizen. Ini jadi seninya mixing ini memang. Nanti mohon maaf kalau penjelasannya agak muter-muter jadi memang bulat tuh memang. Tapi hanya engineer netizen yang punya pengalaman ini yang bisa membayangkan itu. Nah, sekarang gini, Bel. Apa bedanya syuting studio dengan di concert hall misalnya gitu? Nah, itu tadi. Studio itu kan termasuk, kalau studio yang bagus kan kedap, Pak. Absorb langsung nih kayak di sini gitu kan kita memang treat akustik gitu ya, langsung absorb. Sampai concert hall kadang-kadang kan kadang-kadang tapi kalau di itu berhubungan sama yang tadi Pak ya. Ngebentuk nuansa. Kalau di studio kedap itu kan semua benar-benar nggak ada pantul, nggak ada nyala. Dan itu emang sebenarnya kalau studio kan ya bagus yang kedap, Pak. Tapi malah kita mau kemanain bisa. Mau dia kan sekarang dengan alat-alat yang
atau plugin atau alat segala macam Ya. bisa ngebentuk seperti yang misalnya syuting studio tapi formatnya kan format konser misalkan. Ya, Ya. kita harus membayangkan seperti itu. Ya. Justru kalau kebalikan kalau di konser hall gedungnya nggak mumpuni, nggak bisa ini. Ngilangin itu malah nggak bisa. Wah, Kalau kita ini ngebentuk sesuai kebutuhan bisa. Ini Tapi seru. kalau di konser hall mungkin pantulan ruangan terlalu kan nggak bisa, Pak. ya. Kita kurangin pun nggak bisa. Apalagi sing sampean mixing itu kan sampean tidak ada di dalam ruangan itu, bukan kayak mixing FOH kan gitu kan. Sampean Ya. mendengar dari studio monitor atau headphone gitu kan. Bagaimana bisa membangun suasananya itu Iya. satu-satu instrumen Sesuai visual. itu. Iya, sesuai visualnya gitu. Iya. Misalkan konsepnya Ternyata- konsep walaupun di studio kan dibentuk sesuai kayak Ya. konser gitu. Ternyata nggak sesederhana itu ya. Jadi hargailah para broadcast engineer ini mixing sebenarnya setengah mati. Mental, Pak. Mental tenan gitu ya. Itu soalnya kalau yang mixer FOH paling yang komplain cuman penonton, banter-banternya berapa Iya. ratus berapa ribu sih gitu. Tapi kalau mixing broadcast itu Kadang-kadang sing ya itu. komplain se Indonesia ya. Iya, iya betul. Kadang-kadang saya itu nih, Pak, baru ngerasain baru belakang. Ternyata yang saya kerjain itu yang nonton orang Indonesia ya. Gitu, baru. Baru. Soalnya dulu pas saya inget waktu ganti di Jiko waktu itu di broadcast ini orang yang paling saya teror terus-terusan kadang-kadang dulu tuh sama almarhum Pak Agapitus dulu Pak sopo sing mixing Pak. Iki kok ndak waktu itu sering ditanya saya gitu kan bos-bosnya atau misalnya pendengar yang lain gitu Pak itu lagi live apa dulu sing acara-acara reality show gitu kan banyak gitu kan Iya. dan mixing kan jauh pressure-nya lebih tinggi. Pak ini kok snare kurang tebel, Pak ini kok kicknya kurang jek. Waduh. Dia sing saya teror. Tapi ternyata jawabannya ini gitu. Ada titik-titik instrumen tertentu yang kadang-kadang suara aslinya di studio waktu di broadcast hasilnya beda gitu ya. Iya. Ini kita ngelebar lagi nih, Bel. Ini seru banget. Waduh, makin dalam, makin lama makin panas ini, makin hot. Sekarang apa hubungannya dengan mixing dengan hubungannya scoring? Karena kan sampai saya tahu banget dulu program-programnya kan banyak banget yang pakai scoring deng 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 deng. Ya. Gitu. Talk show aja kan dulu talk show-nya Tukul atau talk show-nya itu kan banyak banget yang ada drama musikal yang drama musikal misalnya. Apa itu? scoring itu mungkin yang belum ini ya. Scoring itu jadi ada adegan di show itu. Oke. Di belakang itu ada pengisi suara dengan menggunakan alat musik atau Ya. apapun yang misalkan ada adegan ini kenceng apa. So, adegan tegang harus Horor gitu. Nah. Kadang-kadang itu kembali lagi ke tadi tuh, Pak. Level scoring itu juga ini lucu banget tuh. Kalau di di panggung di floor itu dengan nuansa yang lirih kecil. Di panggung kan hanya level kecil kan udah nyampe ke Ya. dengan speaker yang sekian itu level udah nyampe ke penonton. Nah itu butuh kerjasama juga itu. Di sana kecil, di sana saya kecil banget kan nggak dapet. Nah itu harus kerjasama sama musisi scoringnya itu. Kamu jangan terlalu ini dulu, kamu sesuai level saya dulu. Level saya dulu, nanti biar teman saya yang di mixer yang nurunin. Di mixer broadcast maksudnya? Yang di FOH. Oh di FOH, oke. Kebutuhan Ya, saya ya. dulu kan sekian, udah oke cukup nih. Jadi udah jangan sampai kunceng di floor udah kenceng. Ternyata di sana karena kencengnya speaker kan, udah dapet kan buat audien. Nah, ini penting pertanyaan saya. Ini scoring maupun dalam konteks yang lain. Jadi acuan yang pertama kali harus dikejar broadcast dulu mestinya. Ya. Iya, Pak. Oke. Level-level juga harus. Jadi jangan eyel-eyelan gitu. Kadang kan ngotot gitu kan Termasuk ini musisi. level gen mic tuh kan kita mic banyak tuh. Mic banyak tuh. Penonton harus broadcast dulu. Oke. Ini yang sering kali nggak diketahui gitu ya teman-teman musisi gitu ya. Broadcast engineer ini sudah setengah mati sekali itu untuk mengkompensasi menyesuaikan semua. Cuman karena musisi mentalnya broadcast engineer aja kan harus mental baja bener nih. Tapi musisi kadang mentalnya yang penting monitorku kenceng. Yang penting saya dapat saya bisa main dengan ini. Dia lupa bahwa yang utama ini kan broadcastnya ini yang ke Sama ngomongin Se-Indonesia. monitor kenceng tuh, Pak. Kalau sebisanya tuh di floor tuh makin pelan, jangan sampai mati cuman. Ya. Pokoknya ini dia toleransi dia sampai bisa kedengeran makin pelan tuh ke on air sebenarnya makin bagus.
Oke. Karena nggak ada bocoran. Bocoran kemana-mana. Iya. Nah ini penting juga ya. Jadi harus bisa saling jaga egonya masing-masing. Jangan cuman mau kenceng-kencengan. Kita ini bukan cari Superman tapi super team gitu kan. Jadi mainnya kudu bener sama-sama gitu. Jangan wah gitar begitu ngelit distorsi maunya kenceng sih. Itu kan ganggu. Bukan hanya pemain musik yang lain tetapi juga bocorannya di broadcastnya itu yang maksudnya makin pelan di panggung itu makin akan lebih bagus ke on air. Tentunya sih. Jadi memang ya musisi yang main di broadcast itu sebetulnya juga yang sudah berpengalaman ya, itu benar-benar juga mentalnya pun juga teruji ya. Dia harus egonya makin luruh gitu ya, karena pengalamannya kan dia memikirkan bukan hanya di studio itu saja gitu kan. Permainannya supaya bisa dinikmati se-Indonesia gitu ya. Apalagi di scoring itu tipsnya apa sampean? Trik yang sampean lakukan? Ya cuman itu Pak, kalau perlunya itu kerjasama sama musisi itu pemain musik dulu. scoringnya ya. Diusahain tuh ke kita dulu level baru. Kalau misalkan hanya itu tadi saya bilang kalau di floor udah wow tegang udah ini ternyata di tempat saya nggak di broadcast tuh levelnya nggak dapet. Masih belum kurang kencang gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana sampean menjaga level masternya? Ini sangat ini Pak ya buat broadcast ya, broadcast TV. Level master itu hampir semua materi Pak. Ya. Itu range headroomnya itu hanya nggak bisa jauh-jauh Pak. Kalau misalkan balik lagi seperti tadi saya bilang kalau ini kan hubungannya ke on air. Kalau di FOH nih di orang nyanyi lagi ngomong levelnya kecil itu masih nyampe ke penonton karena speakernya gede. Cuman buat ke on air mau talk show, mau mic, mau musik hampir semua itu sama Pak. Bayangin gini. Saya contohin gini. Kalau seandainya ini lagi musik terus ngomong apa nonton di TV atau di on air manapun levelnya itu terlalu jauh dari yang itu ngomong pasti nyari ini ngomong apa hilang dropnya jauh. Nah gimana caranya sampai jaga level ya itu harus tetap jaga semua dari level mikrofon level musik walaupun lagi maksudnya sampai begini Pak sampai kita hanya ngomong talk show clip on mikrofon nggak ada musik levelnya harus tetap segitu. Nggak bisa jauh-jauh dari headroom yang kita biasa pakai. Itu yang jaga sampean di broadcast engineer atau di master control engineer? Saya maksudnya dari ini Pak dari saat musik band main ya tetap segitu headroomnya di saat walaupun kalau tadi saya bilang ulang-ulang lagi kalau di FOH walaupun levelnya di jauh misalkan cara level jauh di bawah Jawa itu masih kedengeran Pak. Cuman kalau on air ya kalau seperti diperlakukan seperti di sono pas lagi ngomong nyanyi musik pas lagi ngomong terendah banget. Apalagi TV plasma tuh. Lah ini ngomong apa? Pasti. Itu ya itu pentingnya ya. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri gitu ya broadcast engineer. Wah ini nggak kedengeran gue naikin gitu. Waduh ini kacau nih soalnya ini broadcast ini urusannya gitu ya. Nggak bisa main naik turun seenaknya gitu. Levelnya betul segitu ya segitu terus. Headroomnya cuma dikit Pak. Nggak bisa ngelewatin jauh juga bisa. Headroomnya berarti headroomnya cuma dikit. Cuma dikit. Dari batas maksimal sama itu aja nggak bisa. Ya sesekali dinamik itu nggak apa-apa. Cuman kalau terlalu secara umum tuh harus menjaga itu. Wow, ternyata complicatednya tuh luar biasa di broadcast. Coba bayangin Pak Jan nonton TV misalkan lagi musik kenceng, pas lagi ngobrol level itu, pasti kan nyari kemana tadi ngomong. Tapi pasti nggak akan jelas. Makanya itu harus dikejar level itu sesuai dengan yang walaupun itu sesuai level yang mau musik mau apa. Hampir tuh segitu semua. Terus harus stabil gitu ya. Stabil. Nah, sekarang hubungannya gini nih, Bel. Saya sering ketemu ini hubungannya dengan blocking posisi orang dan itu dalam konteks hubungannya dengan audio visual itu yang sampai hadapi pengalaman gimana? Blocking. Kan kita kerja itu nggak cuma suara Pak. Kerja itu ada gambar. Kalau blocking itu juga apa yang berhubungan dengan panning arah kiri kanan itu disesuaikan harus kalau bisa itu sama gambar. Taruhlah band lah musisi band.
kalau butuh yang band itu 2 gitar misalkan. Ya. Posisi pemain gitar ini di sini. Oke. Pemain gitar. Nah, kan bisa mungkin kita menyesuaikan blocking mereka. Stagingnya dipikirin. Ya, gitu misalkan posisinya ya. Pemain gitar ini solo. Keren. Kalau kita nggak mikirin, keren. Kita yang pemain ini pennya ke sana. Nanti apalagi bergantian. Pemain gitar ini main. Jadi sampai stagingnya pun sampai pikirin dan betul-betul lihat kalau itu mungkin gitu. udah ini ya. Cara look aja. Bahkan sampai ini. Sampai ada yang nanya soal drum tuh, Pak. Mas, kalau panning drum itu yang bener yang mana sih? Kadang-kadang tom 1 di kiri. Tom sampai ini, kadang-kadang tom channel. Nek sampean gimana? Mungkin ini pakem apa enggak saya nggak tahu. Ya. Kalau saya sendiri, kalau recording industri itu ya, ya, itu kan nggak ada gambar. Ya. Itu panning tom itu dari 1, 2, 3 dari kiri. Jadi sesuai kalau kita dengerin tuh dung. Ya. Tapi kalau ada gambar, ada visualnya, diusahain kan terus ngadep ke sini, Pak. Iya. Justru dibalik ya. Kalau misalkan orang mau ke sini, misalkan Ninda, tung. Gambarnya kok gambarnya mau ke sana, suaranya ini jadi kan. Gila ya. Jadi mixing itu kita mikir mirror juga gitu ya. Cermin kan mirror ya. Ya itu nggak tahu Pak. Cuma kalau saya perlakuan seperti itu. Jadi sampai teman, Mas yang benar yang mana? Kalau saya itu kalau industri apa recording itu emang nggak ada gambar itu emang pennya tom 1, 2, 3 itu. Kalau saya di kiri 1. Kalau ada gambar begini berarti balik. Orang kan mukul kiri kan gambarnya ke sini. Kebalikan. Jadi mbok buang ke kanan. Kalau cara di mixer juga lucu. Ini kok tom 1 di sini kok penanya ke sana. Bahkan biasa kan channel itu kan tom 1, 2, 3. Kan tom 1 dulu, Pak. Justru paling kiri kalau orang yang mikirin kan paling kiri ya pennya ke sono, paling ngurut gitu. Wow. Jadi paling kiri tapi pennya ke sono. Baru ini broadcast engineer yang benar-benar harus mikirin detailnya itu benar-benar sampai mirrornya itu kita supaya ketika kita nonton sesuai sama visual. Biar nggak kalau butuh yang masuk gambarnya di sini, suara di sana. Sesuai aja. Nah, ini juga bahas juga nih, Pel. Broadcast itu kan kita jualannya per second bener-bener ya, per detik itu. Jadi bener-bener nggak boleh meleset sedikit pun dalam satuan detik itu. Nah, sampean itu kalau cek sound itu biasanya run through itu semua lagu harus run through gitu. Karena kan Pak. Nggak ora iso saenake kan. Wah, ini Mbak Ite janjian sekali tiba-tiba muter 2 kali gitu. Nggak bisa. Kan kalaupun ada perubahan lagu apa, kalau lagu-lagu yang diiring band kan bisa jadi durasinya kepanjangan bisa dipotong. Kalau yang band-band total harus. Semua misalkan berapa lagu harus dihitung. Masalahnya itu hitungan menit per detik itu nanti berhubungan sama durasi total. Dan jualannya masalah. Jualan. Iya. Walaupun berapa lagu harus dicoba. Makanya rehearsal harus benar-benar temponya sesuai, durasinya itu dihitung harus sesuai. Nggak bisa semua harus dihitung. Kenyataannya kan banyak nih. Sekarang reality show dulu kan tiba-tiba diperpanjang, tiba-tiba ada tamu calon presiden masa gitu. Itu banyak drama nggak itu Pak? Tiba-tiba manjang gitu. Nah, itu kan momen ini Pak ya beda ini kalau momen-momen tertentu kan sering kan dulu kan. Pengalamanmu piye itu, Bel? Ya kalau itu kan kalau sesuai pakem durasi dari rundown sampai itu kan terhitung menit detik itu udah terhitung Pak, nanti jam sekian. Kalau misalkan ya namanya kita kerja Pak, apalagi didampingi bos lah, Pak ini durasinya lebih Pak, lanjut. Oke. Siap. Itu yang ngeri-ngeri sedap ya. Sing penting itu pengestu karo bos gitu. Iya, itu. Kalau nggak ada bos, udah harus sesuai itu. Per second, per detik itu harus ini. Disitulah pentingnya seorang artis penyanyi itu nyanyi dengan benar pada saat cek sound-nya. Wah, mohon maaf Pak, saya itu sampai apal Pak. Artis-artis yang ada yang pemain bandnya atau yang powernya itu bisa dibilang tergantung jam makan.
bar mangan kenceng suaranya. Maksudnya gini, maaf itu ini. Saya itu sampai, mohon maaf nih, saya ngomong jujur, sampai apal Pak, artis, ya performer lah, Ya. performer. Ya waktu Jackson itu kurang sesuai powernya itu nggak sesuai waktu saya on air. Itu jujur saya maksudnya pengalaman biar nanti bisa menyikapi gitu. Ya ini Di jadi saat edukasi Jackson, kan buat para ya, penyanyi tuh performa sampean itu sebaiknya saran saya saat Jackson itu bener-bener nanti mau powernya mau ininya sesuai sama on air. gitu ya. Itu juga nanti bukan kita yang ini juga mereka rugi sendiri. Betul. Misalkan begini, Jackson, saya mau ngeri tenaga nanti biar on air kok suaranya pelan. Good point. Nah kita gimana? Kita kejar juga sesuai. Kita kan tetap waktu jatuh ngejar level sesuai porsi dalam band kan Pak. Ya. Kita udah bener-bener sekian giliran on air, bas. Waduh. Lah tapi gimana sekarang banyak band-band yang waktu Jackson pakai musik tag, asistennya yang main, vokalis asistennya yang nyanyi. Broadcast TV harus harus semuanya harus nyanyi. Sama gitu musisinya. Ya. Sama musisinya, sama vokalisnya. Gitu Iya, ya. harus. Ya. Tapi pengalaman Pak, sedikit pengalaman. Ada band yang memang nggak sama pemain aslinya, tapi dari pukulan, dari mainnya sama. Nggak terlalu jauh beda. Oke. Ada. Itu. Cuman mereka juga terbiasa. Itu band ada. Itu tapi ada juga ya. yang mungkin pemain drumnya itu yang pukulannya kencang sama lebih kencang kurunya. Wah, itu suka duka broadcast engineer ya. Jadi nah itu makanya gitu ya. Nah, karena dari pengalaman itu kalau buat on air broadcast itu emang kayaknya harus wajib GR atau yang di rehearsal secara keseluruhan itu wajib ya. Kalau enggak ya sama-sama ini kita juga berusaha menjaga kualitas kita. Iya, harus saling menghargai ya. Musisi jangan saya jaga tenaga nih nanti buat nyanyi pas live. Sampai saya begitu. Saya itu beberapa performa itu, ini pasti sampai ada ini agak apal. Untungnya pengalaman sampai jadi iso ngapal kayak mending tak tambahi sisanya. Maksudnya siap-siap jaga. Siap-siap berubah. Tapi jangan ngandelin karena kita apal aja. Terus gampangin gitu ya. Wah, ini beda ini omongan orang pengalaman puluhan tahun memang. Disitulah satu kalimat yang kita selalu sering ketemu dulu Bel ya di broadcast itu selalu kita dengar zero mistake. Ya kan? Makanya gimana tips and trick supaya zero mistake di broadcast engineering? Emang harusnya begitu Pak. Kita juga usaha mantep gimana caranya. Masalahnya juga kita kembali ke mental juga tadi. Ya. Kita tuh di tengah jalan kalau misalkan mental kita nggak ini apalagi ini, kita harus fit terus. Telat buka mic perform aja juga. Wah, rame itu. Rame Pak. Apalagi bener-bener pejabat ini, yang ini harus nggak boleh apalagi yang ngomong pejabat. Itu juga walaupun kita berusaha semaksimal mungkin Pak. Emang kadang-kadang walaupun nggak boleh dari pihak atasan kita nggak boleh ada kata salah walaupun walaupun kita lagi jalan nih Pak, kita lagi jalan taruhlah mic mati. Mic mati itu sebenarnya kan siapa yang menyangka kalau mic boleh dengan teknis, tapi juga harus ditekankan nggak boleh. Gimana caranya itu dipersiapkan dari awal biar nanti meminimalis kalau bisa nggak sampai mati mic. Iya, tuh paling apal banget saya dulu nek Mas. Walaupun kondisinya apalagi jalan kabelnya kesandung. Penonton bahkan kan ya itu juga termasuk resiko kita. Ya. Gimana caranya naruh kabel jangan gampang ditendang. Itulah perlunya kabel track, ada jalur supaya ada. Maksudnya itu semua tronton ya siap gitu. Semua ini harus dipikirin Pak. Nggak bisa cuman asal udah bunyi. Wah, tengah-tengah mati, tetap kita salahin, nggak bisa Pak. Ya kan, itu kata-kata yang paling sering kita dengar di broadcast kan, zero mistake gitu ya. Iya, harus walaupun kenyataan di pas kejadian itu ada aja karena kompleknya materi apa juga lama. Nah, ngadepin hal-hal kayak gitu, Pel. Hal tergila apa yang pernah sampean lakukan sepanjang pengalaman jadi broadcast audio person? Apa ya? Saya tuh pernah ini Pak, kalau kita tuh kan apalagi pas
pas ini aja ya, program besar lah, apa ulang tahun apa. Saya itu pernah, satu mixer itu kan hampir, kalau di total 90 channel tuh, 96 channel itu. Isinya cuman mikrofon, player, tadi yang kebutuhan broadcast tadi, tambah-tambahan atmosfer, ambience ya. Satu mixer, Pak. Itu isinya wireless. Waduh. Semua wireless. 96 itu isinya. Itu masih ada urusan RF segala itu berarti ya gitu. Jadi ya, kita kan misain. Mixer karena perform banyak, instrumen yang home band itu jadi mixer lain khusus home band. Belum itu nanti yang band sendiri yang mic-nya include di situ. Nah, performer itu kan itu kan materi itu kan dari mikrofon bintang tamu, kadang-kadang ada headset, ada clip on. 96 wireless semua. Oh, itu gila, Pak. Gimana ngerasainnya? Cuman ya kadang-kadang kita terima kasih sama tim teknis kita. Ya. Yang nyiapin itu. Bayangin segitu banyak frekuensi harus tertata, nggak bisa. Ya, dan masalahnya kompleksitasnya lebih tinggi karena ada RF-nya segala kan ya, radio frekuensi, interference gitu ya, splatteran satu dengan yang lain gitu. Makin banyak wireless kan makin rumit itu. Iya. Ya mau diapain. Dan itu sekali lagi terima kasih sama tim-tim teknis kita. Harus perlunya kerja tim itu di situ ya. Wow. Nah, makanya memang kerja di broadcast control room itu seberapa perlunya, seberapa pentingnya kamu punya speaker yang flat, punya headphone yang flat. Kalau speaker flat kayaknya wajib, Pak. Gitu ya. Wajib. Karena apa yang kamu denger ini soalnya betul-betul harus yang jujur gitu soalnya. Iya. Tapi gini, saya mau bikin kontroversi sama Raja Terakhir, Pak. Iya, apa itu? Pak Raja Terakhir, kita ke streaming misalkan, harus kita lihat mereka itu dengernya pakai apa. Oke. Rata-rata mungkin pakai handphone misalnya. Handphone. Gitu, ya. Buat jadi saya berbeda, Pak. Kayak handphone itu kan sebenarnya nggak, kalau dengan ini langsung itu sebenarnya cara kasarnya nggak layak buat dengerin musik itu, Pak. Bukan media yang layak untuk mendengarkan secara audiovisual gitu lah. Ya. Kalau sekedar apa? Bukan musik ya. Kalau ini ngomongin musik. Kalau bukan itu masih enggak. Jadi kalau buat dengerin aja harus kita wajib menggunakan alat bantu, apa headphone, apalagi speaker yang. Nah, buat saya kalau kita memberikan ke audien itu, kita berusaha ngasih yang flat. Jadi flat itu mau dikemanain bisa nanti. Jangan kita berusaha karena audiennya terlalu banyak dipakai ini, kita berusaha biar itu bagus hanya dengan alat itu. Nanti gimana di saat ada orang yang menggunakan headphone? Ya kalau kita misalkan low-nya di boost dulu, Pon. Jadi nggak ini. Kalau kita berusaha memberikan flat dulu, masalah nanti mereka itu walaupun kebanyakan ini nggak bisa. Nanti ada juga nanti misalkan ada menggunakan alat speaker yang besar apa nih. Nah kalau kita nggak berikan yang flat, udah salah kata cacat duluan sebelum dipakai. Itu. Jadi intinya pentingnya gitu ya menggunakan speaker yang flat. Ya itu dari headphone yang flat gitu ya. Dari kita yang makanya kita yang berikan itu berdasarkan dari speaker. Mixing harus menggunakan speaker flat karena kita akan memberikan yang nanti ke audien itu flat dulu. Jangan kita biar nanti kalau pakai hanya speaker ini sudah ada bassnya, atau buat kami nggak bisa gitu. Ya, jadi intinya pokoknya perlu speaker headphone yang jujur, menyampaikan apa adanya. Jangan sudah ada tweaking tertentu sehingga kita sendiri waduh itu harus kompensasi lagi gitu. Kita harus memberi bahan itu mentahnya tuh ini, kita tuh ini. Nanti kalau kamu mau butuh yang speaker yang gede ya ini. Nanti kalau mau nambah bass ya silakan tambah sendiri. Jangan kita baru dicelok speaker gede bassnya udah kemana-mana. Jadi buat netizen cara kasarnya seperti itu. Se-Indonesia Raya yang mau belajar dengan benar gitu, mulailah dengan belajar punya headphone yang
yang berkualitas, yang bagus gitu, kayak BR Dynamic nih yang biasa kita pakai, DT770, DT990. Istilahnya headphone-nya memang flat gitu ya. Misalnya studio monitor gitu yang bener-bener yang flat, Genelec misalnya gitu kan kita sering pakai Genelec. Demikian juga dalam konteks kita mixing live di depan gitu ya. Makin mahal. Kenapa sih speaker kok bisa mahal kayak ini? Ini produk baru nih, Bel. X80 Ultra X, ini salah satu produk terbarunya dari Mayer. Bawahnya ini pakai 2100 LFC, ini punyanya subnya Panther ini yang juga. terbaru ya? Paling baru nih. Paling baru 2x12 inch. Kenceng. Kenapa mahal toh, Pak? Kenapa toh powernya kayak gitu bisa mahal? Speakernya bisa mahal. Maaf, aktif kan? Jujur, iya. Mayer semua aktif. Gitu, semua aktif. Nah, makanya semakin jujur, semakin mahal. Kenapa ya? Karena dia menyampaikan real apa adanya. Iya. Poinnya kan itu kan. Gitu. Ini yang kecil nih, Ultra X40 nih ADE. Ada lagi di bawah X20 lagi. Ini kalau di studio monitor kan beda, ini lebih ke aplikasi untuk yang live. Kalau yang di monitor dia ada juga Blue Horn. Kalau yang studio monitor iMi gitu, itu yang di Mayer Sound. Dan semakin branded, semakin premium, semakin mahal karena memang ya jujur atau bahasanya gimbal flat. Honor rego, honor. Honor rego, honor rupo. Tapi karena nggak apa ya, nggak usah diomongin itu. Saya kan udah pernah merasakan ngerasa lah ya, pakai Mayer bertahun-tahun lah ya. Adem. Maksudnya yang saya mixingnya juga enak gitu loh, karena kalau udah speakernya jujur itu. Jadi gimana, Bil? Setelah pensiun sekian puluh tahun gitu, punya kebanggaan apa sebagai seorang broadcast audio person gitu? Ya sebenarnya tetap bangga lah, Pak, maksudnya. Ya, kita harus bangga. Maksudnya yang saya lakukan tuh nggak semua orang bisa nggak berada di situ gitu loh. Dan tadi ternyata kok iya ya, ternyata yang saya kerjain ini yang nonton hampir seluruh Indonesia pernah nonton, pernah menikmati kerja saya gitu, Pak. Ya. Itu Iya dong. walaupun dengan mungkin ya kritik, entah kritik negatif positifnya kan tetap orang habis enggak apa-apa. We pernah cannot make menikmati. everybody happy gitu ya. Tapi at least kita sudah melakukan yang terbaik. Maksudnya tetap harus bangga. Iya dong. Banyak orang yang nggak merasakan seperti itu gitu. Ini closing statement dari seorang broadcaster audio person gitu. Buat teman-teman musisi, juga buat netizen junior di bawahmu gitu. Mas Gimpel, boleh tolong di-sharekan. Apa yang trik buat para musisi gitu? Ini dulu, Pak. Saya itu pengalaman di luar ini ya. Saya pernah lihat atau di podcast misalkan pemain gitar tuh udah ngulik sound di speaker di rumah dengan speaker flat. Nanti soalnya kembalinya ke speaker flat lagi. Saat di panggung kok berubah. Nah, makanya dia ngerubah settingan itu biar enak di panggung sesuai dengan apa yang didengerin lebih enak. Saran saya kalau ada broadcastnya jangan. Soalnya nanti kan dia udah ngeset di speaker flat. Nanti kan goalnya itu juga di speaker flat lagi, Pak. Ya. Jadi kalau ada broadcast, saat dia rubah, nanti kan bisa jadi karakter yang dia punya hilang ke broadcast. Saat di panggung itu berubah, berarti ada yang salah di panggungnya, bukan settingan dia. Kalau ada broadcast, sebaiknya itu yang settingan di atau di EQ ke apa-apa di situ, biar sesuai yang ke broadcast nanti nggak hilang. Standar utamanya harus di broadcastnya dulu. Iya. Jangan malah diubah-ubah dulu gitu ya. Kalau misalkan di panggung, wah, sound di panggung kok begini, diutak-atik di efeknya. Nah, itu ikut yang ke broadcast main berantakan. Good point itu. Soalnya nanti goalnya itu di speaker flat lagi. Yang seperti yang dia itu. Kayak misalkan PA juga menurut saya juga ideal saya itu tuning tuh flat, Pak. Flat itu kan mau dikemana aja bisa, mau dibikin low, mau dibikin ini. Jadi dasarnya flat dulu, bukannya udah belum apa-apain udah ngebas. Jadi goalnya pokoknya harus ke speaker flat itu. Iya, makanya itu. Goalnya harus di broadcast dulu, namanya dulu. Kalau ada broadcastnya. Gitu kalau ada broadcast sebaiknya itu jangan cuannya di situ. Mending yang di panggungnya disesuaiin. Itu sama kalau bisa kita seneng kok komunikasi. Orang putih demi apa ya?
menghasilkan hasil bersama, hasil yang terbaik. Jadi Ini sampai bersama. sering juga ya turun ngobrol Ya, sama pemain musik, dikomunikasikan gitu ya sebelum balik, sebelum mulai live broadcastnya gitu ya, on airnya gitu ya. Ya, senang. Masa kita juga tambah kenalan, tambah ini. Nanti juga biar menghasilkan lebih bagus lagi. Wow, thank you banget, keren banget ini, betul-betul pembahasannya daging banget meskipun agak berat buat temen-temen netizen yang nggak ngebayangin gitu ya. Mungkin kalian pernah nonton di TV, kalian pernah nonton di hasil dari sebuah mixingan broadcast gitu ya, tapi ternyata sebegitu complicatednya Tapi mixingan ini Pak, persiapannya. maaf. Jangan ini ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, bukannya nanti apa istilah menggurui apa enggak. Maksudnya pengalaman saya seperti itu gitu. Mungkin kalau di ini agak-agak melenceng dari teori bisa jadi. Ya tapi justru dasar pengalaman itu yang orang lain nggak tahu, bahkan secara teori nggak ada, kayak contoh tadi gitar clean, kayak tadi Hammond gitu. Itu kan berdasarkan pengalaman dengan level yang sama ternyata di broadcast nyelonong sendiri. Iya. Gitu. Dan Hanya itu dengan level faktanya yang kecil. terjadi realnya gitu ya. Wow. Thank you so much, matur nuwun, Kamsia, Terima kasih, Mas Pak. Gimpil. Diundang. Waduh, ini Walaupun saya mohon maaf ditodong kalau langsung. penjelasan Sharing dan pengalamannya luar biasa gitu. mohon maaf kalau belepetan ngomong agak Biasa, orang di belakang layar. iya orang ini waduh Jadi biasa. Purjito Gimpil, waduh, ex-broadcast National TV, Terima kasih ternama diundang. dengan pengalaman yang sekian lama mau berbagi di podcast Pro Media. Dan sekali lagi yang Mas Gimpil sampaikan tadi, sekali lagi ini bukan ngajari, nggak ada satupun kita yang lebih, kita bukan sok ngajari, tetapi kita ada supaya saling memperlengkapi, saling nutupi Kalau kelemahan mau ada satu yang mau dengan yang kritik lain. juga Nah, jadi monggo. nanti silahkan tulis di kolom komen atau kritik, pertanyaan mungkin Nah, berdasarkan itu ya. pengalaman. Nanti mohon izin ya Mas Gimpil, boleh tolong dibantu dijawab, di sharing Sebisanya. pengalamannya gitu ya. Jangan cuman komen akhirnya ngomong wah ini kok mono gitu, akhirnya dapat kaos Meyer gitu. Akhirnya Bangga langsung. Selalu bersama dengan Berani Belajar Audio di sini, podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Sebelum ditutup dong, jadi bagaimana pengalaman mengikuti Berani Belajar Audio di sini Pro Media bener Pak. Podcast? Saya itu biasa di belakang mixer, di belakang depan ngemeng itu grogi saya. Makanya ngomongnya belepetan. Tapi selama ini netizen radikal lah ya, ngikutin lah ya. Oh iya. Sangat. Gitu ya. Ada masukan-masukan, pokoknya nanti ngobrol-ngobrol supaya kita juga ada. Ini bukan sok ngajari, sok menggurui, enggak sama sekali. Saya cuman satu visi kerinduan saya, Promedia bersama tim, semua kru. Kita tuh kepengen ada satu wadah edukasi, jadi berkah. Sehingga industri kita pro audio semakin maju, semakin berkembang. Karena dari pengalaman-pengalaman kayak sampean ini Mas, yang kadang-kadang nggak didapat di bangku kuliah, di teori, di buku gitu. Ini yang penting gitu. Matur nuwun Mas Purjito Gimpil. Masih bersama dengan saya Yosuayan. Jadi netizen se-Indonesia Raya, terus tulis di kolom komen. Anda boleh share, bagikan ke teman-teman yang lain supaya pembicaraan diskusi kita bisa jadi berkah. Dan jangan segan-segan untuk tulis di kolom komen, sampaikan sharing-sharing Anda, masukan-masukan Anda, tema-tema, topik-topik apa yang perlu kita bahas untuk kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus pro audio industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace!